Halo, perkenalkan, nama saya Marilwi Catherine Widiananda, dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal mengenai sistem pembelajaran blended learning, khususnya di jenjang perguruan tinggi. Teman-teman pernah mendengar istilah pedati? Kalau belum, pedati adalah akronim dari pembelajaran daring di perguruan tinggi yang dicetuskan oleh Dr. Uwais Anis Khairuman, seorang dosen teknologi pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Beliau menuliskan buah pikirnya mengenai model desain sistem pembelajaran pedati ke dalam sebuah buku yang terbit pada tahun 2018. Secara garis besar, buku ini membahas tentang latar belakang dan tujuan dikembangkannya model pedati, perkembangan sistem pembelajaran daring di Indonesia, pembelajaran blended atau blended learning, penjelasan mengenai pedati sebagai model desain sistem pembelajaran blended, dan prosedur sistem pembelajaran blended. Pada episode kali ini, kita akan membahas tentang latar belakang dan tujuan dikembangkannya model pedati, serta perkembangan sistem pembelajaran daring atau SPADA di Indonesia. Apa sih alasannya kok akhirnya tercetus ide pedati ini? Latar belakang pengembangan sistem ini didorong oleh Kemendristekdikti dalam menerapkan teknologi pendidikan khususnya blended learning sebagai wahana alih kredit untuk memecahkan salah satu tantangan pendidikan tinggi dewasa ini, yaitu meningkatkan akses terhadap perguruan tinggi yang bermutu. Kemudian timbul pula pemikiran bahwa panduan untuk pengembangan mata kuliah daring dan mata kuliah terbuka perlu disempurnakan lebih lanjut. Permasalahan utama yang ditemukan pada hasil pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi awal pembelajaran daring adalah sebagai berikut. Media pembelajaran yang dipilih dan digunakan cenderung masih monoton dan berfokus pada teks dan visual. Alur pembelajaran juga cenderung monoton dan lebih banyak mengarahkan mahasiswa untuk membaca daripada melakukan aktivitas pembelajaran. Yang ketiga, belum bisa memilih dan menentukan teknologi pembelajaran sinkron dan asinkron yang relevan dengan tujuan dan strategi pembelajaran. Kemudian yang keempat, evaluasi hasil belajar masih monoton, melalui teks objektif dengan jumlah dan kualitas yang belum memenuhi prinsip tes yang baik dan benar. Untuk lebih lengkap lagi tentang kesenjangan kondisi ideal dan aktual pada desain mata kuliah daring, bisa lihat di buku beliau pada link di deskripsi ya. Melihat adanya kesenjangan ini, tercetuslah model desain sistem pembelajaran blended untuk memberikan panduan bagi para dosen dalam merancang pembelajaran blended yang efektif, efisien, dan menarik untuk mata kuliah daring dan mata kuliah terbuka sistem pembelajaran daring atau SPADA Indonesia. SPADA sendiri adalah akronim dari Sistem Pembelajaran Daring Indonesia, suatu program yang dibuat oleh beberapa direktorat di Kemendristekdikti untuk menjawab beberapa tantangan yang dihadapi perguruan tinggi, seperti ketidakmerataan dan kurangnya sumber daya di banyak perguruan tinggi, dan masih rendahnya pelayanan layanan pendidikan tinggi yang setara dan bermutu. Atau secara global, SPADA adalah Massive Open Online Courses atau MOOCs versi Indonesia. Maka dari itu, dengan adanya SPADA diharapkan dapat meningkatkan pemerataan standar kualitas kurikulum maupun perguruan tinggi itu sendiri, meningkatkan akses pada pendidikan tinggi hingga bisa dijangkau oleh semua orang, memberikan layanan pendidikan tinggi yang fleksibel, dan meningkatkan angka partisipasi kasar. Ada 3 layanan yang disediakan oleh SPADA, yaitu materi terbuka atau sumber belajar yang utuh yang bebas diakses dan digunakan oleh siapapun. Yang kedua, mata kuliah terbuka, mata kuliah utuh yang dapat diakses dan digunakan oleh siapapun tanpa kredit maupun sertifikat yang bisa ditransfer. Dan yang ketiga adalah mata kuliah daring, mata kuliah utuh yang dapat diakses dan digunakan oleh siapapun dengan kredit atau sertifikat yang bisa ditransfer. Dan berikut adalah perjalanan SPADA dari tahun 2014 hingga 2017. Semoga dengan penjelasan singkat ini, teman-teman mulai bisa memahami latar belakang dikembangkannya sistem pembelajaran daring di Indonesia. Untuk penjelasan lebih dalam tentang blended learning, kita lanjut ke video berikutnya ya. See you!